masker. Tapi kayaknya nggak kelihatan sih hal ya. Hai guys, ih lucu banget. Iya makanya, ya kan? Hai loves, welcome back to my channel. Oh my god, akhirnya kita bertemu lagi. Dan tema kali ini tuh wah, semuanya udah beda ya, dari backdropnya, semua riasannya dan semuanya. Pokoknya bisa dilihat ini adalah salah satu bentuk cinta aku sama Indonesia. Makanya aku bikin look makeup yang kayak gini dan super anti mainstream karena aku ngebatik di muka pakai face paint. Dan ini super duper susah banget. Jadi buat yang mau tahu gimana aku bisa dapetin look kayak gini, just keep on watching. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini dan juga nyalain notifnya supaya aku bisa terus semangat buat upload tutorial lainnya. Oke, jadi step yang pertama kita pakai primer. Kita kali ini tuh karena ini hari kemerdekaan jadi kita harus semangat membara. Oke. Asik. Kita pakai primer. Aku udah pakai ini ya sebelumnya, aku udah pakai toner, sunscreen dan lain-lain. Terus sekarang aku tinggal langsung mulai makeupnya aja. Jujur aku jadi semangat juga gara-gara di belakangnya udah ada bendera-bendera kecil gitu. Aku jadi ngerasa kayak kita lagi 17-an, bener-bener 17-an gitu, lagi lomba. Dan ini akan menjadi video yang sangat beda karena aku mau nyoba bener-bener gambar batik gitu loh di muka. Kayak pasti bakalan seru banget kan. Jadi aku gak sabar. Terus tuh kemarin aku sebenarnya udah kayak nyobain gitu, udah latihan gitu di muka. Tapi aku pengen pindahin ke face chartnya, cuman nggak sempet. Akhirnya ya udah, aku mau langsung buat aja. Lanjut aja, aku bakal pakai foundation sekarang karena kita tadi udah pakai primer. Aku lanjut pakai ini, pakai si L'Oreal ini karena emang aku suka banget deh pokoknya. BTW, aku saking niatnya nih, aku udah pakai kebaya. Aku zoom out dulu nih. Jadi udah pakai kebaya kayak gini. Ini bener-bener kayak kebaya encim dan aku sengaja pakai bawahannya sekalian. Jadi bener-bener kelihatan rapih gitu kan. Jadi aku dapat banget vibes 17-annya tuh aku dapat banget. Lanjut aku udah pakai foundation kayak biasa gini. Aku mau lanjut pakai bedak tabur dan bedak padatnya. Aku tuh pengen sambil cerita deh. Jadi aku tuh kemarin udah lama sih sebenarnya, kayak beberapa minggu yang lalu gitu, aku coba iseng gitu nonton Soekarno karena kebetulan aku emang belum nonton juga. Sebenarnya sih kalau dari pelajaran-pelajaran PKN yang kayak gitu pasti kita udah dapet kan kayak sejarah tentang kemerdekaan Indonesia gitu. Cuman aku pengen aja nonton yang versi visualnya gitu loh, bener-bener di film gitu kan. Terus kayak gimana sih kalau emang divisualisasikan tuh kayak gimana gitu kalau versi film Indonesia. Akhirnya aku coba nonton dan emang banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil banget dari film itu. Dan menurut aku tuh perjuangan mereka tuh bener-bener se-struggle itu buat jadi Indonesia merdeka. Jadi pokoknya ini tuh emang fokus sama ceritanya Bung Karno dan perjuangan dia sampai Indonesia tuh bisa merdeka gitu. Awalnya Soekarno itu dia namanya tuh sebenarnya bukan Soekarno awalnya, dia namanya tuh Kusno. Terus karena dia sering sakit gitu, akhirnya ayahnya ganti nama dia jadi Soekarno. Tapi sejak ayahnya meninggal terus dia jadi gantiin ayahnya. Terus dia pada umur 24 tahun gitu dia udah bisa. Jadi kata ayahnya itu pesannya, kalau kamu yang jadi pemimpin kamu harus bisa memikat hati masyarakat gitu kan. Terus Soekarno masih ingat itu dan akhirnya dia berhasil memikat hati masyarakat. Terus akhirnya dia bilang dia tuh pengen jadi Indonesia tuh merdeka. Kita bukan negara yang bodoh, kita pasti bisa merdeka kayak gitu kan. Terus akhirnya karena Belanda nganggapnya itu sebuah pemberontakan, akhirnya dia malah dia diasingkan gitu dan malah dimasukin penjara sama Belanda karena itu dianggap suatu pemberontakan gitu loh.
Dan justru itu malah masih awal banget perjalanannya Soekarno, karena bukan cuma itu aja, dia juga jadi ada banyak beberapa goncangan di rumah tangganya gitu. Jadi dia malah jatuh hati sama Fatmawati. Tapi sebenarnya usahanya juga semakin jalan karena dia ketemu Hatta, terus ngerencanain kemerdekaannya itu kapan dan bagaimana gitu loh. Dan yang bikin interestingnya lagi itu adalah Soekarno ini sebenarnya tuh dia udah ketemu partner politik dia, Hatta dan Syahrir gitu kan. Mereka udah nyusun kemerdekaan, pokoknya maunya kayak gimana segala macam. Tapi saat itu Jepang masih mau ngerebut Indonesia gitu kan. Terus Hatta sama Syahrir padahal udah peringatin Soekarno untuk hati-hati, tapi malah sudut pandangnya Soekarno ini yang bikin aku jadi kayak wah gitu loh. Jadi Soekarno tuh bilang kalau kita bisa cerdik, kita bisa memanfaatkan Jepang untuk upaya memerdekakan Indonesia gitu loh. Jadi mulai dari situ justru mereka manfaatin Jepang untuk memerdekakan Indonesia. Oh ya, BTW aku pakai bedak padat ini dari Emina yang shade-nya latte. Dan Emina ini emang tiada tara sih, emang enak. Memang konflik di dalam ceritanya itu di saat Hatta udah setuju untuk kayak ya udah kita pengaruhin Jepang juga gitu, tapi Syahrirnya tuh enggak. Jadi konflik di situ tuh banyak perbedaan opini gitu. Jadi sering berantem antara Syahrir, Hatta sama Soekarno tuh emang sering berantem gitu karena mereka selalu beda pendapat gitu. Tapi di situ Soekarno tetap bersikeras buat tetap pengaruhin Jepang untuk merdekain Indonesia. Terus Hatta juga ikut, akhirnya Indonesia berhasil buat merdeka. Sekarang aku mau pakai blush dan contour dulu, nanti aku bakal balik lagi. Oke, jadi ini udah pakai blush dan contour, aku tadi udah pakai. Terus sekarang aku mau lanjut bahas, tapi udah sih sebenarnya aku tuh sebenarnya nggak bisa, bukan tipe orang yang kayak bisa ceritain banget secara detail gitu. Tapi pokoknya yang bisa kita ambil dari film Soekarno itu adalah perjuangan dia dan semangat dia untuk memerdekakan Indonesia. Itu benar-benar kayak pantang menyerah banget, dan emang semangatnya tuh nggak pernah ada habisnya. Dan emang selalu ada dukungan dari masyarakat sekitar sih, karena kan dia kayak masyarakatnya tuh mendukung banget Soekarno gitu kan. Terus istrinya juga Inggit, terus begitu pula yang Fatmawati untuk memerdekakan Indonesia gitu. Dan menurut aku perjuangan sama semangatnya itu perlu diterapin banget sama pemuda-pemudi milenial Indonesia yang sekarang ini, karena bukan bentuk kayak kita kan udah nggak perang-perang lagi ya, tapi maksud aku tuh semangat dan perjuangan kita buat merdekain Indonesia, tapi pakai cara kita yang sekarang. Misalnya kita harus kurang-kurangin rasa malas, kita harus lebih rajin lagi, lebih produktif untuk semua hal yang sedang kita jalanin sekarang, yang tentunya positif. Tapi seandainya kalaupun itu negatif, kita harus ubah ke arah yang lebih positif dan selalu pantang menyerah, karena itu kuncinya. Kalau kalian mudah menyerah, pasti nggak bakal jalan, nggak bakal berubah gitu. Lanjut, ini exciting part banget karena aku udah mau masuk ke face paint dan eye looknya. Sebenarnya simple sih, cuman aku tuh mau tambahin kayak gambar batik gitu loh. Jadi kayak ada masih ada unsur-unsur vibes Indonesianya gitu kan, tapi tetap ada eye looknya juga gitu. Oke, kita akan zoom in, dan aku pakai eye looknya itu sebenarnya simple sih warnanya. Dia bakal kayak cuma merah-merah gitu aja, pokoknya ada kesan merah-merahnya gitu, karena aku bakal lebih fokus ke batiknya, gambar batiknya. Sekarang aku bakal ambil warna merah nih, warna merah mana ya nih warna merah yang ini. Terus aku ratain aja ke seluruh kelopak mata. Lanjut, sekarang aku mau bikin
garis kayak buat ngebingkai si merahnya ini pakai warna putih. Aku pakai face paint dari iMagic. Ini akan super hati-hati banget karena lebar dikit bahaya guys. Eye look-nya hampir jadi, pokoknya jadi kayak gini. Jujur suka. Aku bakal pakein dia bling-bling lagi. Aku ambil warna yang the Palace. Tuh, warnanya kayak gold banget gitu. Ini juga sebenarnya warna favorit aku. Karena dia warnanya lucu, kayak bener langsung duar gitu keluar warnanya. Aku bakal pakein di tuh dia kayak langsung bling bling. Ini tuh emang lucu. Di sini aku bakal tetap pakai glitter. Dia glitternya warna gold juga, tapi aku benar-benar pakai glitter karena partikel benar-benar kelihatan kan, jadi kayak bener-bener bling bling banget gitu di mata. Eye look-nya udah jadi, terus aku mau lanjut bikin gambar batiknya itu. Aku mau gambar di sekitar sini, kayak di jidat gitu. Kita mulai aja ya. Jadi ini bakal kayak warna-warna merah gitu. Warna dasarnya tuh merah, terus nanti batiknya itu warna putih. Jadi sebenarnya hampir sama warnanya kayak look mata aku. Dasar warna batiknya kan merah. Nah aku tuh maunya dari sini aja sih, dari pinggir dahi, tapi aku nggak pengen seluruhnya gitu, jadi cuma motong di bagian sini aja. Udah kayak gini kan, aku udah rata ya pakein face paintnya. Terus aku bakal tumpukin, aku set biar dia nggak melebar kemana-mana, pakai eyeshadow warna merah. Udah kayak gini, aku bakal langsung bikin bentuk-bentuk batiknya itu, motif-motifnya. Cuman jujur aku bikinnya bener-bener ini sih, motif yang biasa aja, yang kayak bunga-bunga gitu, karena aku suka bunga juga. Jadi oh ya, terus matching sama aku nanti bakal pakai masker juga buat beberapa look kayak gitu, jadi lucu kan. Aku mau nyamain beberapa, terus kayak ada yang kayak bintang gitu, terus ya udahlah, aku mau gambar bunga aja gitu.
Jadi ini dia hasilnya. Tuh, dia tuh detailnya ini sebenarnya motif-motif batik standar aja sih. Aku bikin ya. Pokoknya aku BTW ini jadinya cuma di jidat aja, di dahi. Aku nggak pengen ke sini karena nanti aku pakai masker kan. Jadi ini looknya. Aku tinggal pakai lip cream sama setting spray, habis itu makeupnya selesai. Yang ini aku pakai O2O yang shade-nya VML 10. Aku pakai kayak biasa aja. Dan aku nggak biasa banget pakai lip cream merah, tapi ini spesial. Jadi aku spesial hari kemerdekaan, jadi aku pakai warna merah biar matching. Lanjut aku bakal pakai setting spray dari Maybelline yang Lasting Fix. By the way, ini buat batiknya aku tambahin kayak titik-titik gitu ya, biar lebih detail, kelihatan kayak batik aja. Tuh, cuma aku tap-tap doang sih biar dia keluar putihnya. Oke, jadi ini dia final looknya. Jujur aku seneng banget karena udah banyak struggle. Tadi aku gambar batiknya tuh sampai gemeter gitu, tapi alhamdulillah jadinya lumayan. Oh ya, ini juga aku bikin look kayak gini sebagai salah satu bentuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Terus aku mau ngucapin Dirgahayu Indonesia yang ke-75. Semoga aku bisa ngasih semangat untuk teman-teman semua, dan juga sekalian juga semoga tetap semangat buat terus berkarya. Meskipun lagi masa pandemi kayak gini, tapi tetap bisa terus berkarya dan terus semangat. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa follow Instagram aku juga @hauradespi. Makasih semua yang udah nonton. See you on my next video. Dadah. Merdeka!